Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Dengan berkultivasi bertahun-tahun, Xuan Yuanruo telah memasuki peringkat ke-6 ranah Kaisar Agung. Dalam kehampaan yang bergejolak, Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuan Changfeng, Xuan Yuan Ling'er, dan Chu Xia, mereka muncul dari udara tipis dari sisi Xuan Yuanruo. Sekarang Xuan Yuan Haokong dan Xuan Yuan Changfeng telah memasuki tingkat keempat ranah Kaisar Agung. Xuan Yuan Ling'er dan Chu Xia telah berhasil selamat dari malapetaka setahun yang lalu dan dipromosikan ke peringkat pertama ranah Kaisar Agung. Sekarang sepasang kekasih ini dipromosikan menjadi peringkat kedua ranah Kaisar Agung. "Rower, apa rencanamu selanjutnya?" tanya Xuan Yuan Haokong. Xuan Yuanruo berbalik perlahan, matanya yang indah mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. "Pada saat itu, jika seseorang tidak menyelamatkan diriku, aku pasti sudah dihabisi oleh Kaisar Abadi ke-8. Sudah waktunya untuk membalas dendam. Ayo pergi ke alam abadi ke-8 dan habisi Keyin." Xuan Yuanruo berhenti dan berkata dengan dingin, "Juga kita telah berlatih selama ini, jadi ranah kita meningkat secara drastis. Sekarang Tanyun jelas bukan lawanku. Setelah Keyin mati, aku akan mencari keberadaan Tanyun dan menghabisinya." Mendengar ini, Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuan Changfeng, Xuan Yuan Ling'er, dan Chu Xia, mereka saling memandang dan menghela nafas. "Rower, Paman menanyakan sesuatu padamu. Aku harap kamu bisa menjawab dengan jujur." "Paman, tolong bicara." Xuan Yuanruo tersenyum sedikit. "Rower, apakah kamu harus menghabisi Tanyun?" Setelah Xuan Yuan Haokong selesai berbicara, senyum di wajah Xuan Yuanruo menghilang, dan dia berkata dengan tidak senang, "Paman, apa maksudmu dengan bertanya hal ini?" "Rower, Paman tidak memihak pada Tanyun." Xuan Yuan Haokong berkata dengan tulus, "Pada tahun-tahun ketika aku bersama Tanyun, Paman mengira dia adalah pria sejati. Apa yang harus dia lakukan agar kamu tidak menghabisinya?" Xuan Yuanruo menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Dia menghabisi ayahku, meninggalkanku pada malam pernikahan, dan kemudian menikahi Raja Dewa Ruang dan Waktu. Dia juga menghabisiku dengan satu pedang. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia berutang terlalu banyak padaku, dan dia harus membayarnya kembali dengan nyawanya." Pada saat ini, Xuan Yuan Changfeng berkata, "Kakak, Shen Shubing juga mengatakan bahwa ayahmu tidak mati. Saudara Tan juga mengatakan bahwa dia tidak sengaja menghabisimu setelah dia terluka parah olehmu. Adapun Tanyun meninggalkanmu pada malam menikahimu. Mungkin dia mengalami kesulitan. Misalnya, jika dia tidak pergi, dia akan mati." Sebelum Xuan Yuan Changfeng bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh suara dingin Xuan Yuanruo. "Kamu diam. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain menekuk sikumu? Aku terlalu malas untuk peduli padamu." Xuan Yuan Changfeng bergumam, "Jika Tanyun tidak menyelamatkanmu saat itu, apakah kamu masih berdiri di depanku dan berbicara?" Pada saat ini, Xuan Yuan Haokong dan Xuan Yuan Ling'er, mereka melihat kebencian Xuan Yuanruo terhadap Tanyun. Mereka ingin memberitahunya bahwa dia telah mati sekali dan diselamatkan oleh kekuatan Tanyun. Tetapi keduanya juga mengerti temperamen Xuan Yuanruo. Xuan Yuanruo menarik napas dalam-dalam. Dia menjadi tenang dan berkata, "Ayo pergi. Ayo tinggalkan tempat ini dan pergi ke gerbang pesona untuk pergi dari alam abadi keempat." Setelah itu, Xuan Yuanruo dan yang lainnya terbang keluar dari ngarai. Butuh 2 bulan. Dan ketika mereka akan mencapai gerbang pesona, mereka mendengar berita mengejutkan. Mereka mendengar bahwa tidak hanya Kaisar Abadi keempat yang mati, tetapi juga Kaisar Abadi pertama, kedua, dan ketiga ikut mati. Pada saat ini, Xuan Yuanruo mencibir sambil berpikir, "Aku mengerti, itu pasti ulah Tanyun. Sepertinya dia juga ingin mendapatkan mata air abadi. Sangat disayangkan alam rahasia telah dijarah olehku." Ketika Xuan Yuanruo mengejek Tanyun, Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuan Changfeng, Xuan Yuan Ling'er, dan Chu Xia, mereka saling memandang dengan sedikit pencerahan di mata mereka. Di mata keempatnya, Tanyunlah yang menyarankan agar dia membujuk Xuan Yuanruo untuk menjara alam rahasia pertama hingga keempat. Tanyun sangat mencintai Xuan Yuanruo, jadi Tanyun pasti khawatir dan menghabisi para kaisar abadi. Hal ini untuk melindungi Xuan Yuanruo. Berdasarkan pengalaman keempatnya,
Keempatnya langsung melihat melalui kasih sayang mendalam Tanyun untuk Xuan Yuanro di balik kematian 4 kaisar abadi. Namun, Xuan Yuanro, pihak yang terlibat, sama sekali tidak menyadari dedikasi Tanyun padanya. Keempatnya merasa bahwa Xuan Yuanro tidak perlu sama sekali untuk pergi ke alam abadi ke-8 dan menghabisi Keyin, karena mereka percaya bahwa Tanyun telah menghabisi Keyin. Ini memang kasusnya ketika Xuan Yuanro dan yang lainnya membutuhkan waktu 4 bulan untuk melewati alam abadi ke-5, ke-6, dan ke-7. Ketika mereka tiba di alam abadi ke-8, mansion kaisar abadi sudah hancur. Tidak hanya itu, ketika Xuan Yuanro melewati alam abadi ke-5, ke-6, dan ke-7, dia menemukan bahwa 3 alam abadi berada dalam kekacauan, dan 3 kaisar abadi juga mati. Xuan Yuanro berdiri di langit, di atas padang rumput di luar kota, dan bergumam pada dirinya sendiri, pasti Tanyun yang melakukannya. Dia menghabisi ke-9 kaisar abadi. Xuan Yuan Haokong berkata, "Rower, karena kaisar abadi ke-8 sudah mati, mengapa kita tidak menemukan tempat di mana kita dapat bergegas menjadi dewa?" Xuan Yuanro menganggukkan kepalanya, dan matanya yang indah penuh dengan cahaya dingin. "Sekarang kita memiliki cukup mata air abadi untuk berkultivasi ke tingkat ke-12 ranah kaisar agung. Setelah merasakan penghalang menjadi dewa, kita akan menunggu Tanyun terlebih dahulu di penjara pemurian abadi. Selama dia memasuki penjara pemurian abadi, dia akan mati." Xuan Yuanro selesai berbicara. Tepat ketika dia akan pergi, tiba-tiba di langit di atas kota abadi 8 surga, angin bertiup, langit tampak terkoyak oleh sepasang tangan raksasa, dan ruang besar puluhan ribu mil retak. Segera setelah itu, aura yang kuat dan tak tertandingi meresap keluar dari celah di ruang angkasa dan menyelimuti Xuan Yuanro dan yang lainnya. Di bawah tekanan ini, Xuan Yuanro merasa tercekik. Ini adalah aura dewa. Xuan Yuanro tampak ngeri dan buru-buru mengirim transmisi suara. Seorang dewa telah datang, dan itu bukan dewa biasa. Jadi terbanglah ke padang rumput dan berlutut. Apapun yang terjadi, jangan katakan apa-apa. Segera, mata Xuan Yuanro menjadi hitam, dan mereka terbang di padang rumput dan bersujud di tanah. Alasan mengapa Xuan Yuanro sangat gugup adalah karena dia takut bahwa dia akan diperhatikan oleh dewa dan mengetahui bahwa dia adalah bagian dari ras roh. Saat berikutnya, di langit 2 pemuda dengan sikap luar biasa dan niat membunuh keluar dari celah di angkasa. Mereka berdiri di langit di atas kota abadi 8 surga. Segera setelah itu, prajurit dewa yang mengenakan baju perang hitam seperti gelombang hitam besar menyembur keluar dari celah di luar angkasa dan dengan hormat menggantung di belakang kedua orang muda itu. Ketika Xuan Yuanro melihat 2 orang muda yang memimpin, dia sangat terkejut karena dia tahu bahwa pemuda berbaju merah dengan wajah marah dan jahat adalah Xingtian Tianjun, dan pemuda satunya yang mengenakan jubah putih dengan fitur wajah tegas adalah Xi Yuan Tianjun. Xuan Yuanro memberi transmisi suara dan menasihati. Kedua pemimpin itu adalah Xingtian Tianjun dan Xi Yuan Tianjun yang terkenal. Keduanya adalah murid tertua dari Xingtian Supreme dan Xi Yuan Supreme. Mereka sangat kuat sehingga mereka dapat menghancurkan alam abadi ke-8 hanya dengan 1 jari. Mereka pasti telah mendengar berita bahwa kaisar abadi ke-8 dan kaisar abadi ke-7 dihabisi. Kaisar abadi ke-7 Lin Yu adalah murid ke-12 Xi Yuan Tianjun, dan kaisar abadi ke-8 Keyin adalah murid ke-9 dari Xingtian Tianjun. Jika semua orang di alam abadi ke-9 mati, kedua Tianjun itu tidak akan keluar secara langsung hari ini karena kematian murid tercinta mereka. Itu benar-benar membuat mereka marah. Jangan melihat ke atas, sama sepertiku, tetap menunduk dan tidak mengatakan apa-apa. Mendengar ini, Xuan Yuan Haokong dan ketiganya terkejut dan bingung. Dalam hati mereka tidak tahu apa arti Tianjun. Xuan Yuan Linger merangkak di tanah, menahan kepanikannya dan bertanya, "Seberapa kuat Tianjun? Apakah itu lebih kuat daripada raja para dewa?" Xuan Yuanro tahu bahwa mereka berempat bingung, jadi dia berkata, "Tianjun adalah eksistensi di atas Raja Dewa. Ya, tidak akan lama sebelum kita pergi ke penjara pemurian abadi. Aku akan memberitahu kalian terlebih dahulu pembagian ranah dewa. Setelah makhluk abadi menjadi dewa, mereka akan dipromosikan menjadi dewa manusia tingkat 1, yang secara kolektif disebut sebagai ranah dewa manusia. Ranah ini dibagi 9 tingkat.
Di atas dewa manusia tingkat 9, ada dewa bumi tingkat pertama, yang secara kolektif disebut sebagai ranah dewa bumi. Di atas ranah dewa bumi adalah ranah dewa surgawi, ranah semi suci, ranah suci, ranah raja suci, ranah kaisar suci, dan ranah raja dewa. Di atas ranah raja dewa adalah ranah keabadian atau disebut Tianzun. Setelah mendengar ini, Xuan Yuan Haokong dan lainnya menyadari bahwa Xing Tian Tianzun dan Xi Yuan Tianzun mereka berdua sangat kuat. Dan sekarang, di depan dua Tianzun, mereka lemah tidak sebaik semut. Xuan Yuan Linger gemetar dan berkata, "Di atas Tianzun, apakah masih ada ranah?" "Ya," Xuan Yuanru berkata melalui transmisi suara. "Ada 7 ranah di atas Tianzun, tetapi 7 ranah ini tidak dibagi menjadi beberapa tingkatan. 7 ranah ini disebut Wang Yu abadi. Masing-masing adalah ranah transformasi manusia, ranah hukum surga, ranah semesta atau sering disebut supreme, ranah dao ilahi, dan akhirnya penguasa alam semesta. Namun, sejak pembentukan alam semesta, tidak ada yang pernah mencapai ranah ke-7. Xuan Yuan Linger dengan rasa ingin tahu berkata, "Kakak, apa ranahmu di masa lalu? Ada juga Hong Meng Supreme, Xi Yuan Supreme, Xing Tian Supreme. Apa ranah mereka?" Xuan Yuanru menjelaskan, "Ketika aku dihabisi oleh Tan Yun, aku di ranah semesta atau Supreme. Tan Yun, Xi Yuan Supreme, dan Xing Tian Supreme, mereka juga di ranah Supreme. Sekarang, setelah selang waktu yang begitu lama, aku pikir Xi Yuan Supreme dan Xing Tian Supreme telah mencapai ranah dao ilahi." Mendengar ini, ketika keempat orang ketakutan oleh ranah dua Supreme, mereka juga penuh dengan kerinduan yang mendalam untuk terus berkultivasi. Pada saat ini, jutaan penguasa kota seperti telah mengetahui bahwa dua dewa besar akan datang. Jadi mereka berkumpul di kota abadi 8 surga dan berlutut serta bersujud. Semua orang tidak berani melihat ke atas, dan semua orang dengan setia berjongkok di tanah. Sampah, semuanya sampah. Xing Tian Tianzun memikirkan kematian muridnya Keyin, dan dia sangat marah. Tianzun ini mendengar bahwa muridku Keyin dan Lin Yu dihabisi secara tak terduga, tetapi kalian tidak tahu jejak pembunuhnya. Juga bukan hanya itu, tetapi semua orang di alam abadi lainnya juga tidak tahu. 9 kaisar abadi semuanya dihabisi, dan kalian bahkan tidak tahu seperti apa pembunuhnya. Jutaan penguasa kota yang bersujud gemetar di sekujur tubuh mereka dan tidak berani mengeluarkan suara. Pada saat ini, Xi Yuan Tianzun menghela nafas dan memandang Xing Tian Tianzun. "Baiklah, jangan marah pada mereka. Prioritas utama kita adalah menemukan si pembunuh sesegera mungkin dan membebaskan dendam." Setelah dia selesai berbicara, Xi Yuan Tianzun melambaikan tangannya ke penguasa kota dan berkata, "Kalian bangunlah." "Terima kasih Tuan Tianzun." Semua orang berdiri dengan gemetar. Dahi mereka dipenuhi keringat dingin yang lembut, dan mereka tidak berani mengangkat kepala. Xi Yuan Tianzun berkata dengan suara yang dalam, "Kalian semua segera kembali ke setiap kota dan beritahu semua orang di alam abadi bahwa ketika matahari terbenam dalam sebulan, semua berlutut, lalu potong jari dengan alat tajam. 1 bulan kemudian, Tianzun ini akan menggunakan teknik pengurangan susunan darah surgawi, mencangkup seluruh alam abadi, dan menyimpulkannya melalui darah apa yang telah dilakukan semua orang dalam beberapa tahun terakhir. Ingat, di bawah kesadaran dewaku, tidak ada yang bisa menghindarinya. Pada saat itu, jika manusia di alam abadi tidak memotong jari mereka sesuai dengan instruksi dewa ini, tidak peduli apa yang terjadi, dewa ini akan membuat kalian benar-benar mati. Tentu saja, kalian juga harus memberitahu semua sekte dan fraksi tentang berita ini, agar Tianzun ini tidak menghabisi orang yang salah." Jutaan penguasa kota yang bertindak mendengar kata-kata itu. Mereka menanggapi dengan hormat, dan kemudian terbang menjauh dari mansion. Xuan Yuanru yang berlutut di padang rumput juga bangkit dan terbang. Selama penerbangan, Xuan Yuanru mengirim transmisi suara, "Aku bertarung dengan Keyin sebelumnya, dan kita tidak bisa tinggal di alam abadi ke-8. Kita harus meninggalkan semua alam abadi Hongmei sesegera mungkin dan melarikan diri ke alam abadi Xing Tian." Waktu berlalu dengan cepat. Sebulan kemudian, saat matahari terbenam, triliunan orang semua berlutut dan menatap langit. Beberapa dengan pisau, beberapa dengan pedang untuk memotong jari mereka. Segera, aura yang luas dan tak terbatas menyelimuti semua orang.
dan darah di jari semua orang naik ke udara dan menghilang dari kehampaan. Si Yuan Tianxun menggunakan teknik miliknya, dan darah yang tersebar dari semua orang berubah menjadi gambar dari kehampaan. Gambar-gambar ini adalah semua hal yang pernah mereka alami sebelumnya. Dalam gambar tersebut, setiap orang tidak memiliki privasi, apakah itu cinta pria dan wanita, atau pengalaman membakar, menghabisi, dan merampok. Semuanya disajikan satu persatu. Pada saat ini, semua orang di alam abadi ke-8 benar-benar merasakan kekuatan si Yuan Tianxun. Kekuatan magis seperti itu juga membuat semua orang penuh dengan kerinduan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menjadi dewa. Tidak ada keraguan bahwa ranah Tianxun menggetarkan mereka semua. 1 jam kemudian, si Yuan Tianxun yang duduk bersila di kekosongan kota abadi 8 surga menggelengkan kepalanya, memandang Xingtian Tianxun dan berkata, pembunuhnya tidak berada di alam abadi ke-8. Oke guys, sampai sini dulu ya. Udah mulai kelihatan ya gimana nih ranah-ranah dewa ya. Ranah dewa Tianxun itu ibaratnya di alam dewa tuh terkuat ya. Cuma kan di atas dewa biasa tuh ada 7 ranah berikutnya ya yang tadi udah disebutin. Mimin tulis di kolom deskripsi aja ya ranah-ranahnya ya, biar kalian bisa baca sendiri dan gak bingung. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.